Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Jurianti. Saya dari kelas 11 SMA Al-Hidayah. Saya akan menjelaskan tentang tokoh pembaruan Islam, yaitu Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho adalah murid Muhammad Abduh yang terdekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli, Suriah. Ia berasal dari keturunan Al-Husain, cucu Rasulullah SAW. Ia belajar di sebuah sekolah tradisional di Al-Qalamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Ia meneruskan pelajaran di Al-Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Rashid Ridho meneruskan pelajarannya di salah satu sekolah agama yang ada di Tripoli. Ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Ulwah Al-Usqa. Sewaktu Muhammad Abduh berada dalam pembuangan di Beirut, ia mendapat kesempatan baik untuk berjumpa dan berdialog dengan murid utama Al-Afghani itu. Beberapa bulan kemudian, ia mulai menerbitkan majalah yang termasyhur Al-Manar. Pertama, dijelaskan bahwa tujuan Al-Manar sama dengan tujuan Al-Ulwah Al-Usqa, mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi, memberantas tahayul dan bid'ah-bid'ah yang masuk dalam tubuh Islam. Rashid Ridho melihat perlunya diadakan tafsir modern dari Al-Quran, yaitu tafsir sesuai dengan ide-ide yang dicetuskan gurunya. Muhammad Abduh sempat memberikan tafsir hanya sampai pada ayat 125 dari surah An-Nisa jilid 3 dari tafsir Al-Manar, dan yang selanjutnya adalah tafsir muridnya sendiri. Di dalam majalah Al-Manar pun, Rashid Ridho menulis dan memuat karya-karya yang menentang pemerintahan absolut Kerajaan Utsmani. Berikut ini adalah beberapa ide pembaruan Rashid Ridho. 1. Bid'ah dan paham fatalisme penyebab kemunduran umat Islam. Pemahaman umat Islam tentang ajaran-ajaran agama mengalami kesalahan dan perbuatan-perbuatan mereka dianggap telah menyeleweng dari ajaran Islam yang hakiki. Dalam tubuh Islam telah banyak masuk bid'ah yang merugikan bagi perkembangan dan kemajuan umat. Kedua, pembaruan Rashid Ridho dalam masalah ijtihad. Ijtihad, fungsi eksplorasi akal, dapat dipergunakan terhadap ayat dan hadis yang tidak mengandung arti tegas dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Menurut Rashid Ridho, peradaban Barat modern didasarkan atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena kedua ilmu tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Yang ketiga, pan-Islamisme. Sebagai Al-Afghani, Rashid Ridho juga melihat perlunya dihidupkan kesatuan umat Islam. Rashid Ridho tidak memberikan format yang jelas bagi bentuk kesatuan, yang dimaksud hanya menawarkan kekhalifahan yang sekaligus mengemban fungsi sebagai kepala negara. Karena mempunyai kekuasaan legislatif, maka harus mempunyai sifat mustahid. Selanjutnya, ia meletakkan harapan pada kerajaan Saudi Arabia setelah Raja Abad Al-Aziz dapat merebut kekuasaan di semenanjung Arabia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.